Puji nama Tuhan. Kita semuanya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari kita bersama-sama menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Kita percaya hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kasih-Nya, kebaikannya, keajaibannya dinyatakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau menciptakan setiap kami dengan kejadian yang dahsyat dan ajaib. Kalau kami ada sampai hari ini, semuanya oleh karena anugerah-Mu, semua oleh karena cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku, kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga Tuhan, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau yang bawa kami, Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu.
bersyukur pada kesetiaan-Kau. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, Engkau setia, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, teramat baik. Terima kasih kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Yesus. Oleh karena Yesus kita menjadi anak-anaknya. Oleh karena Yesus kita dijadikan berharga. Oleh karena Yesus hidup kita dijadikan berarti. Oleh karena Yesus hidup kita diangkat menjadi kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami mau meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Engkau pemilik hidup kami. Engkau yang layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Tuhan. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Angkat kedua tanganmu, katakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Kami percaya mengatasi bumi.
kuasa-Mu Kau nyatakan di atas muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami tidak meragukan kuasa-Mu, kami tidak meragukan kesetiaan-Mu. Tuntun amin. Oh, serukan Yesus kaulah raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan Yesus Tuhan kita. Sebab Dia Raja di atas segala raja, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang berkuasa. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Tuhan kita, haleluya, amin. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab hidup kami semuanya tentang Engkau Kristus. Dan kami bersyukur buat kehidupan yang ajaib yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah, terima kasih Bapak. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus
Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita mendapat anugerah yang luar biasa ya untuk kita kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan hanya ya karena kita orang Kristen ya, kita mendengar atau mempelajari firman Tuhan, tapi firman Tuhan ini adalah kebutuhan utama kehidupan kita. Sebelum kita belajar dari Tuhan melalui firman-Nya, mari kita teduhkan hati kita. Kita mau bawa seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan dengan hati yang berbeda, hati yang penuh penyerahan, hati yang penuh penyembahan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Saat ini satu anugerah yang luar biasa ketika firman-Mu boleh datang buat setiap kami ya Bapak. Dan kami tahu, kami percaya sebesar apa kerinduan kami untuk mendengar firman-Mu, mendengar arahan dari Engkau Tuhan. Kerinduan Tuhan itu ribuan kali lebih besar dari kerinduan kami. Itu sebabnya kami sangat percaya Engkau sudah siap mengajar kami. Engkau siap menuntun kami Tuhan. Bahkan Engkau siap menanam pikiran-Mu, hati-Mu di dalam diri kami. Melalui setiap kebenaran yang kami pelajari hari ini. Terima kasih banyak Bapak, kami serahkan seluruh keberadaan kami. Kami mau lepaskan seluruh ego kami Tuhan, pendapat pribadi kami mau letakkan Tuhan. Kami mau serahkan pikiran kami, ubah Tuhan, bongkar Tuhan, bangun yang baru, bangun pikiran-Mu di dalam pikiran kami. Dan kami percaya perubahan cara berpikir akan merubah cara hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Mari Roh Kudus bicara buat setiap kami terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas memberi pengertian. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam penyerahan penuh kepada kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini Tuhan ingin kita belajar satu perkara penting dalam kehidupan kita, terutama saat-saat ini ya, dalam masa-masa kita masih harus berjuang dan harus menyelesaikan ini ya, masa pandemik ini yang nggak tahu kapan akan selesai. Dan mungkin juga sampai di titik ini kita sudah kelelahan gitu ya, kita sudah kehilangan energi mungkin ya untuk kita berjuang. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah kehilangan pengharapan. Sampai kapan ini selesai? Ini sudah segala aspek hidup ini sudah terdampak. Dan beberapa waktu yang lalu kita mungkin juga sudah menerima informasinya ya, Indonesia akan masuk dalam masa resesi. Ketika saya merenungkan ini semua aspek sudah terdampak. Dalam keluarga, sekarang nanti ke depannya ini ekonomi lebih buruk gitu ya. Apa ya Tuhan yang kami butuhkan ini supaya kami bisa tetap, kalau saya katakan itu tetap bisa bertahan dan berjuang. Bagaimana caranya kami bisa tetap survive Tuhan, bahkan keluar sebagai pemenangnya. Kalau pandemik ini selesai, kami tetap didapati sebagai orang-orang yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan memberikan kepada saya dalam 1 Korintus pasal yang ke-16, ayat yang ke-13. Dan ayat ini sungguh-sungguh menguatkan saya. Secara pribadi kembali memperbaharui kekuatan saya, memperbaharui hikmat, memperbaharui pengharapan saya gitu ya. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 dikatakan berjaga-jagalah. Saya menangkap ini sebagai Tuhan memperingatkan kita semua ya untuk waspada. Waspada terhadap apa gitu loh, karena kalau ngomong berjaga-jaga, siaga satu secara secara kesehatan, kita pasti itu memprioritaskan hal itu ya. Tetapi lebih jauh dari itu, waspada terhadap apa? Terhadap kesempatan-kesempatan. Waspada terhadap pancingan-pancingan ya, itu istilah saya ya. Waspada terhadap seolah-olah ini ini kesempatan yang bisa mendatangkan keuntungan gitu buat kita ya. Justru di masa pandemik seperti ini, kata Tuhan, kamu mesti waspada terhadap kondisi-kondisi itu. Waspada kenapa? Waspada supaya engkau tidak menghalalkan segala cara. Lalu yang berikutnya dikatakan berdirilah teguh dalam iman.
berdiri teguh dalam iman. Banyak orang menerjemahkan iman itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oh enggak salah saudara, enggak salah. Tetapi belum komplit. Iman itu yang sebenarnya adalah bukan cuma percaya kepada Tuhan. Tetapi iman yang sejati adalah mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Nah itu yang enggak gampang. Ya, itu yang tidak gampang. Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kalau istilah saya mengistilahkan namanya orang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan, artinya dia mudah sepakat dengan apa maunya Tuhan. Mudah sepakat dengan firman Tuhan. Artinya enggak alot kalau suruh melakukan firman Tuhan. Bahkan dia terus mencari firman Tuhan. Ya, untuk dia kerjakan, untuk dia lakukan. Cari terus kehendak Tuhan untuk dia hidupi. Nah ini yang disebutkan sebagai berdiri teguh dalam iman. Bukan cuma percaya, tapi mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Lalu dikatakan bersikaplah sebagai laki-laki. Nah sampai di titik ini saya merenungkan lebih lama, lebih dalam. Loh Tuhan katanya kalau perempuan suruh jadi perempuan gitu kan ya. Nah kebetulan kan yang baca ini saya gitu ya. Yang menerima ayat ini tuh saya. Loh saya ini perempuan loh Tuhan. Kok bersikaplah sebagai laki-laki? Kan kalau perempuan ya jadilah perempuan. Ya kalau laki-laki ya jadilah laki-laki kan begitu ya. Kan tidak ada laki-laki terus pakai pakaian perempuan gitu kan ya. Sesuai gendernya Tuhan menciptakan juga cuma laki-laki dan perempuan. Di tengah-tengahnya enggak ada gitu kan. Nah ini kok suruh bersikap sebagai laki-laki. Saya cari tahu apa maksudnya ini ya Tuhan ya. Waktu saya merenungkan lebih dalam. Kalimat itu sederhana, ini kalimat bahasa Jawa sebetulnya ya. Tapi itu meaningful banget buat saya. Dikatakan bersikaplah sebagai laki-laki itu artinya ojo aleman. Jangan manja. Saya percaya gak ada laki-laki yang manja ya. Ya biasanya suka manja-manja itu perempuan. Jangan manja kata Tuhan. Wah jangan manja. Lalu kalau dilanjutkan lagi dan tetap kuat. Wah ini ya satu paket ini ya kekuatan yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan menggarisbawahi yang mewakili semuanya itu bersikaplah sebagai laki-laki. Yang akhirnya saya menemukan ini sebagai judul pembelajaran kita hari ini. The key to survive. Kunci untuk bisa survive. Ojo aleman gitu ya. Jangan manja, bersikaplah sebagai laki-laki. Nah bersikap sebagai laki-laki yang enggak manja itu pasti waspada. Itu nyakup semuanya. Pasti waspada. Lalu apa? Bertumbuh di dalam imannya. Iman bukan cuma percaya tapi mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan yang pasti orang yang bersikap sebagai laki-laki dia akan tetap kuat. Nah manja, jangan manja. Saya cari lagi. Manja itu karakteristiknya apa sih? Ternyata bukan perilakunya yang bukan hanya sebatas perilaku yang apa ya, kalau manja-manja itu kan rasanya kayak badan ini tidak ada tenaganya gitu ya. Sandar sana, sandar sini, cara ngomongnya gitu ya, bisa dilihat dari perilaku yang seperti itu. Tapi yang dimaksud Tuhan di sini bersikap sebagai laki-laki, jangan manja, itu ternyata ada karakteristik yang spesifik. Saya menemukan 5. Ya, ada 5 karakteristik orang-orang yang disebut Tuhan itu manja, aleman, dan orang-orang kayak gini nggak bisa survive. Orang-orang yang seperti ini sulit untuk bisa hidup di masa pandemi, apalagi jadi berkat atau bertahan sampai menang. Sulit. Kenapa? Karena yang pertama, karakteristik orang yang manja itu suka mengeluh. Suka mengeluh, segala sesuatu dikeluhkan. Coba renungkan sekarang ya. Kita sambil belajar begini, ini sambil terima rapot loh ya. Rapot kita biru apa merah gitu ya. Sambil kita koreksi diri, izinkan Tuhan mengkoreksi hidup kita dan membangkitkan kembali kita sebagai laki-laki, bersikap sebagai laki-laki. Ya, orang yang suka mengeluh, contoh ya, dulu pekerjaan, masih ada pekerjaan ini, pekerjaan jamnya full bahkan sampai lembur-lembur, mengeluh. Kerja gak ada lerennya katanya gitu ya, gak ada lerene, kerja sampai kayak apa, kayak sapi ya katanya, bilangnya kerja ini kayak melok Jepang katanya gitu ya. Kalau
membayangkan tuh kalau itu kan istilah itu katanya soro gitu ya, sulit, serba sulit. Nah, dulu punya pekerjaan mengeluh, sekarang jamnya dipotong, pendapatan dipotong, ya mengeluh gitu ya. Kemarin panas mengeluh, nanti sebentar lagi kita menghadapi musim hujan, nanti kan mengeluh lagi gitu ya. Jadi segala sesuatu itu ditanggapi, diresponi dengan keluhan. Ini karakteristik yang pertama. Kalau kita termasuk orang yang kayak begini, ya mungkin Tuhan juga akan pakai orang sekitar kita ngingetin. Jangan suka mengeluh gitu ya. Orang yang mengeluh itu nyebelin orang sekitarnya, percaya deh gitu ya. Nyebelin gitu loh. Nah, kalau suka mengeluh, ini sudah menunjukkan membuktikan bahwa kita ini sebetulnya kita ini bersikap manja. Belajar untuk tidak mengeluh. Nah, bagi saya ya, ketika saya mempelajari ini, nggak bisa loh kita itu cuma diberitahu gini, jangan mengeluh, jangan mengeluh, jangan mengeluh, nggak bisa ternyata. Untuk tidak mengeluh itu harus yang dirubah itu pola berpikirnya. Dan yang bisa merubah pola berpikir kita sampai kita menjadi pribadi yang tidak suka mengeluh, nggak ada yang lain kecuali firman Tuhan. Nah, menurut firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 itu dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, ini kata firman Tuhan. Ini loh caranya kata Tuhan ya, supaya kamu tidak suka mengeluh. Menghentikan kebiasaan suka mengeluh. Caranya belajar mengendalikan bibir. Kalau dibilang di situ mempersembahkan korban syukur. Kalau kita dapat uang bersyukur ya lumrah ya. Karena ada alasannya kita bersyukur, kita dapat uang yang lagi kita butuhkan ini gitu kan. Tetapi kalau korban syukur itu kita nggak dapat uang, nggak dapat apa-apa, bahkan kita sedang dalam kondisi yang ngepres, minus. Tapi kita tetap bisa mengucap syukur, itu namanya korban syukur. Jadi intinya, rubah cara berpikir kita ini untuk kita mengucap syukur, untuk kita memuliakan Tuhan. Ya, itu enggak perlu alasan apapun. Bahkan dalam kondisi yang tidak sesuai harapan, kalau kita belajar untuk melatih diri mengucap syukur, kita akan bebas dari yang namanya manja. Kalau saya perhatikan ya, saya menyimpulkan bahwa manja ini ternyata penyakit ya, yang harus kita dimerdekakan dari ini gitu ya. Nah, mengeluh, suka mengeluh, berhenti mulai sekarang, belajar pola pikir kita untuk saya mengucap syukur, enggak perlu alasan sesuatu yang menguntungkan saya dalam segala hal. Saya mau belajar mengucap syukur supaya Tuhan makin dihormati. Ya, lalu yang kedua, karakteristik yang kedua, sikap manja itu apa, saudara? Yang kedua, kalau suka mengeluh berarti ada paketannya ini sepaket, suka mendramatisir keadaan. Saya ya nggak tahu ya paketannya kok begini gitu ya. Karena kalau orang suka mengeluh, ini yang dilihat kan pasti sisi gelapnya, bukan sisi terangnya. Sehingga apa? Dia juga akan menjadi orang yang suka mendramatisir keadaan. Mestinya ini persoalan besar dibuat kecil, yang kecil dianggap gak ada, harusnya begitu ya. Tetapi kalau orang yang manja, bersikap manja, ini hal kecil digede-gedein gitu ya. Hal kecil itu yang mestinya bisa diselesaikan, itu rasanya harus diperbesar. Bahkan orang yang mendramatisir keadaan, mendramatisir situasi, termasuk ini kalau satu paket dengan suka mengeluh, itu selalu menempatkan dirinya ini jadi orang yang paling menderita sedunia. Kayaknya nggak ada orang yang lebih menderita dari dirinya.
Nah ini tipe orang yang suka mendramatisir keadaan, yang plus itu satu paket juga yang suka gede-gedein segala sesuatu. Jadi buat dia itu segala persoalan, baik yang sesederhana mungkin, itu tidak pernah ada jalan keluar. Ini orang yang suka mendramatisir keadaan. Dan tragisnya lagi, orang yang begini selalu menularkan kebiasaan ini loh. Selalu menularkan ini. Sehingga dia bukan hanya menjadi orang yang negatif, tapi dia menularkan kenegatifan itu kepada orang sekitar. Nah, apa kata firman Tuhan ya? Untuk ngobatin suka mendramatisir keadaan ini. Filipi pasal yang keempat ayat 8. Kembali lagi supaya kita berhenti menjadi orang yang suka mendramatisir keadaan, kembali mindset, cara berpikir kita harus digantikan dengan cara berpikir firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi istilahnya begini, kalau kita lihat satu keadaan yang tidak sesuai harapan, berjuanglah untuk melihat dari sisi terang. Jangan dari sisi gelap. Kalau dilihat dari kondisi ketidaknyamanan yang kita alami, dilihat dari sisi pikiran kita, dilihat dari sisi perasaan kita, pasti lihatnya yang negatif. Pasti lihatnya yang gak ada harapan gitu ya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan, mengajarkan kepada kita untuk melihat segala sesuatu dari sisi terang. Nah, kalau dari sisi terang, itu cuma bisa dilihat dari sisi firman Tuhan. Artinya dari sudut pandangnya Tuhan. Kalau buat Tuhan, apa sih yang Tuhan gak bisa gitu ya. Artinya begini, buat saya Tuhan itu gak pernah mati gaya gitu ya. Jadi apapun yang kita lihat seolah-olah gak ada harapan. Kalau kita mau lihat dari sisi terang, sisi firman Tuhan, gak ada istilahnya gak ada harapan. Kita belum menemukan aja caranya gitu ya. Nah di Filipi 4 ayat 8 kita diajari, rubah cara berpikir kita. Lihat segala sesuatu dari sisi terang, sisi baik ya, gitu ya. Saya senang sekali kalau kebiasaan orang Jawa ya selalu berkata begini, untung gitu kan ya. Jadi kalau keinjak kaki yang kanan, kebanyakan yang orang Jawa yang saya jumpai selalu gini, untung cuma yang kanan. Duh, ya, itu kan berarti lihat dari sisi terang ya. Untung nggak dua-duanya gitu. Kalau yang mungkin yang terkilir tangan yang kanan, dia omongnya gini, untung cuma yang kanan. Ini kejadian juga kemarin waktu saya menjaga mami saya lagi alami kelemahan tubuh. Mami saya bilang, ini loh bagian sebelah kanan ini ya, pinggul saya ini sakit kalau duduk katanya gitu. Nah saya laporkan ke susternya, suster saya bilang, sus mami saya itu bilang ini loh sus sakit kalau duduk gitu kan. Susternya jawabnya, tak pikir itu terus oh ya tak laporkan dokternya bu, tak cari tahu penyebabnya apa. Tapi susternya bilang gini, oh untung cuma yang kanan gak dua-duanya bu, katanya itu. Saya ya rodok mikir sudah ya, lah kok cuma begini ya jawabannya ya. Ya memang iya sih gitu ya. Tetapi kan ini butuh jawaban, butuh sesuatu tindakan gitu ya. Tapi Tuhan mengingatkan lagi lah ini loh modelnya orang yang lihat dari sisi terang, sisi baiknya. Dan akhirnya ya bisa terselesaikan saudara, bisa terhandle dengan baik gitu ya. Nah yang kedua ini karakteristik yang kedua suka mendramatisir keadaan. Apakah itu saudara dan saya? Kalau itu kita dan suka menularkan, biasanya kan kalau mendramatisir keadaan itu melahirkan kepanikan. Suka menularkan kepanikan untuk sekitarnya. Saya kenal seseorang yang kalau menanggapi segala sesuatu itu selalu dengan aduh gitu. Dia enggak mencerna lagi apa ini ya informasinya, baru dia ini loh ada loh, belum ngomong apa-apa sudah jawabannya sudah aduh apa lagi nih gitu ya. Nah, ini tipe-tipe mungkin itu kalau ada di antara kita ya, mari kita lepaskan itu dari hidup kita.
Amin ya. Jangan lagi mendramatisir keadaan, tapi lihat semuanya dari sisi terang firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang situasi saya? Lalu yang ketiga, ya, orang yang manja, karakteristik yang ketiga, selalu minta dimaklumi. Waduh, jangan sampai kata maklum, maklum, itu kental di mulut kita ya. Masuk di perbendaharaan yang setiap kali keluar ini ya. Ya maklum, lu kok nggak berubah-berubah sih gitu ya. Sudah berapa lama ini tidak terlihat pertobatannya. Ya maklum Bu, masih proses. Nanti 3 tahun lagi ketemu, lu kok masih belum berubah? Ya maklum, masih proses. Proses terus ya, lama-lama penyet saudara. Ini berarti saya bilang nggak niat berubah. Maklum, karena apa? Selalu minta dimaklumi. Maklum semuanya minta dimaklumi, minta diistimewakan, minta diperlakukan khusus. Nah, apa kata firman Tuhan? Untuk kita bisa berhenti, untuk tidak segala sesuatu minta dimaklumi. Ya, di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-29 lebih dulu ya. Filipi 1 ayat 29 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Satu lagi ya, di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Ini melengkapi, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ya, loh, kecenderungan manusia pada umumnya ini suka mendramatisir keadaan. Menempatkan diri jadi korban. Makanya orang kalau selalu menempatkan diri jadi korban sulit alami pemulihan. Ya, karena selalu menempatkan diri jadi korban tuh gini, saya ini begini karena dia. Ya maklum kan, coba dia kalau enggak begitu saya kan enggak begini. Nah, saya jahat begini nih ya karena dia. Coba kalau dia enggak jahat saya kan enggak jahat. Nah, ini ya, ini kental sekali dalam kemanusiaan daging kita ini. Dan kita mau sembuh dari ini, itu firman Tuhan. Obatnya yang mengatakan bahwa loh kamu kok kaget menderita untuk melakukan firman Tuhan itu sudah seharusnya. Amin. Jadi menggantikan maklum ini digantikan dengan apa? Sudah seharusnya. Waduh, lakukan firman Tuhan itu nyesek gitu ya. Di dalam sini ini nyesek loh. Ngomong sama diri sendiri, sudah stop, jangan menempatkan diri jadi korban. Sudah seharusnya melakukan apa yang benar ya. Aduh, rasanya kalau lihat melakukan yang benar, tapi orangnya ini kok nggak benar gitu ya. Ngomong sama diri sendiri, sudah, jangan terpengaruh, jangan tempatkan dirimu jadi korban. Apa yang benar yang kamu harus lakukan, sudah seharusnya. Amin, diganti sekarang ya. Passwordnya kalau maklum sekarang diganti sudah seharusnya. Ada amin. Yang berikutnya, yang keempat ya. Karakteristik yang keempat orang yang manja itu adalah kalau suka mengeluh, suka mendramatisir keadaan, selalu minta dimaklumi, ini sepaket lagi, dia pasti orang yang tidak bisa mandiri. Enggak bisa mandiri, selalu bergantung sama orang lain. Dan bahkan jadi beban buat orang lain. Saya ini memperhatikan gitu ya, ada orang-orang yang memang murni dia butuh dibantu. Jadi minta bantuan tapi dengan hati yang benar. Tapi ada orang yang minta bantuan tapi tidak dengan hati yang benar. Minta bantuan tapi dengan hidden agenda. Ada agenda tersembunyi, ada keinginan yang tersembunyi. Mungkin salah satunya adalah memanfaatkan kebaikan orang lain. Loh, ini jahat loh di mata Tuhan. Ini jahat di mata Tuhan. Ini tipe-tipe orang yang nggak bisa mandiri. Ya, jadi dia minta bantuan, tapi pada akhirnya orang lain itu yang melakukan bagiannya. Loh, kalau memang kita butuh dibantu, ya ayo kita kerjakan sama-sama. Ini namanya hatinya benar, memang aku nggak mampu, aku butuh dibantu. Tetapi ada orang yang seharusnya bisa, tapi ya karena ini nggak mandiri, selalu ingin jadi beban buat orang lain, nggak mau repot, gitu kan ya. Orang lain aja yang repot.
Sehingga minta bantuan, akhirnya dia lepas tangan, orang lain yang ngerjakan. Jangan anggap ini biasa ya. Dan jangan kita ngomong gini, banyak kok yang melakukan. Ingat, standar kita berbeda, ada amin. Kita sudah umat tebusan, kita sudah belajar firman Tuhan, dan kita harus menghidupi kehidupan Kristus yang tidak pernah jadi beban buat siapapun. Nah, hati yang kayak begini ini harus terbangun dalam diri kita supaya kita bisa jadi orang yang mandiri. Saya senang sekali kehidupan Rasul Paulus ya di dalam 2 Tesalonika 3 gitu ya. Mengatakan 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa dan tidak makan roti orang dengan percuma. Wah, ini kalau kita yang suka gratisan, masa Bu dapat gratisan nggak boleh, tapi nggak ngarep. Gitu ya, nggak ngarep, nggak perlu pakai merayu supaya dapat gratisan. Karena firman Tuhan bilangin tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ada amin ya saudara. Jadi tidak mandiri ini masuk di dalam karakteristik orang yang manja. Nah firman Tuhan bilang tadi, ayolah belajar untuk tidak ngarep gratisan. Ya, tetapi mau berjuang. Karena waktu kita berjuang, waktu kita berusaha, itu kita sedang melakukan firman Tuhan. Tidak lagi memanfaatkan kebaikan orang lain untuk kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Tapi kita mau berjuang, berusaha. Kenapa kita harus berjuang, harus berusaha, tidak jadi beban, tidak ngarep gratisan. Karena Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13 meneguhkan, segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi potensi untuk mandiri itu sudah Tuhan tanam melalui Kristus. Waktu kita terima Yesus Kristus dalam hidup kita, itu potensi untuk mandiri, potensi untuk menderita, itu sudah ditanam di dalam kita. Tinggal kita mengaktifkan ini dan melalui setiap hal yang kita kerjakan, ya, sesuai dengan prinsip firman Tuhan, itu akan makin membuat Tuhan dilihat melalui hidup kita. Tuhan makin dihormati ketika orang melihat bagaimana kita berjuang, tidak menjadi beban buat orang lain. Tuhan makin dihormati, ya. Nah, di dalam yang kelima, karakteristik yang kelima sekarang. Karakteristik yang kelima yang terakhir, orang yang manja itu malas. Ya kayaknya sepaket ya. Kalau suka mengeluh, kemudian suka mendramatisir keadaan, selalu minta dimaklumi, enggak mandiri, ya akhirnya kesimpulannya orang ini malas. Satu paket ini, malas. Kalau dalam Amsal Tuhan mengajak kita untuk belajar dari semut. Semut itu enggak pernah berhenti. Ini dikaitkan dengan kemandirian, ya. Semut itu terus berjuang dan berusaha. Ya. Belajar dari semut yang enggak malas. Nah, malas ini sendiri, mungkin kita merasa ini, enggak aku enggak malas kok. Aku selalu ada kegiatannya. Tapi coba periksa, setiap kegiatan kita bersibuk-sibuk ria ini sesuatu yang sia-sia apa enggak gitu. Karena kalau kita sibuk-sibuk ria tapi sesuatu yang sia-sia, ya sama aja malas. Ataukah kita bersibuk-sibuk ria hanya melakukan yang kita suka? Lah ya podo aja malas gitu ya. Kalau melakukan sesuatu yang kita suka, kita semangat 45. Tapi waktu kita melakukan apa yang harus kita lakukan itu menjadi bagian kita, tapi kita enggak suka. Waduh, melakukannya dengan setengah hati. Nah ini termasuk malas. Padahal dia tahu itu bagiannya, dia cuma mau melakukan apa yang dia suka. Ini masuk di dalam karakteristik malas. Coba kita periksa ya, Amsal 12 ayat yang ke-24. Malas ini menurut firman Tuhan, yang pertama saya menemukan 3, nanti cari sendiri banyak sebetulnya ya. Ada tiga poin penting yang kita bisa pelajari sama-sama ini. Malas, Amsal 12 ayat 24 dibilang, tangan orang yang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Waktu saya merenungkan, oh maksudnya begini, orang termasuk orang yang malas itu kalau dia mengerjakan segala sesuatu terpaksa. Orang yang terpaksa itu kan setengah hati ya, berbalik arah dengan Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, berarti tidak terpaksa.
Tapi dengan kesadaran dia tahu ini yang benar dan dia harus lakukan, dia kerjakan. Dengan upaya terbaik yang dia bisa. Karena dia tahu dia mengerjakannya untuk Tuhan. Waktu dia mengerjakan itu Tuhan yang sedang menikmati apa yang dia sedang kerjakan ini. Jadi yang pertama ini dibilang jangan lakukan segala sesuatu dengan terpaksa. Kalau kamu melakukan segala sesuatu dengan terpaksa, menurut firman Tuhan itu sudah mengindikasikan kamu orang malas gitu ya. Yuk kita perbaiki ini, amin. Rubah cara berpikir kita. Saya melakukan ini bukan untuk siapa-siapa. Saya melakukan ini untuk Tuhan. Makanya saya mengerjakannya segenap hati. Lalu lagi Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 ya. Dikatakan hati si pemalas penuh keinginan tapi sia-sia. Nah ini yang saya tadi bilang, banyak keinginannya, kaken karep gitu ya. Banyak kegiatannya tapi sia-sia. Arti sia-sia ini kalau bahasa Alkitab itu tidak membangun nilai kekal di dalam dirinya. Jadi kalau sia-sia ini dia cuma mengerjakan segala sesuatu yang menjawab kebutuhan dagingnya. Yang fana. Tetapi kalau dia bersibuk-sibuk ria untuk membangun kualitas kekal, itu berarti dia sedang mengerjakan segala sesuatu untuk membangun manusia batiniahnya. Bukan dagingnya. Kadang-kadang enggak enak tapi dia tetap kerjakan. Kadang-kadang enggak nyaman dia tetap kerjakan. Kadang-kadang harus menderita untuk itu tapi dia kerjakan. Ya, artinya dia mengerjakan bukan yang sia-sia. Karena dia tahu nilai kekal yang sedang dia bangun dalam dirinya. Jadi bilang pemalas penuh keinginan tapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ya iya dong gitu ya. Katanya kan hasil tidak bisa mengkhianati usaha kan ya itu kan. Jadi kalau orang yang enggak malas ya pasti ada hasilnya lah gitu ya. Nah yang terakhir ini di dalam Amsal 19 ayat yang ke-24. Dikatakan begini, si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan tapi tidak juga mengembalikan ke mulutnya. Terus diapain gitu ya. Habis nyendok terus diapain gitu, ditinggal ngobrol kali ya gitu ya. Atau habis nyendok ini tunggu siapa yang bisa nyuapin saya gitu mungkin ya. Ini artinya apa? Lo kerja lo kok setengah-setengah. Kalau tadi yang pertama terpaksa setengah hati. Kalau ini ngerjakan segala sesuatu gak pernah tuntas. Bayangin ya, wis kaken karep maunya banyak tapi gak pernah tuntas. Gak pernah selesai. Tunggu orang lain mengerjakan dan menuntaskan. Nah, mungkin kita termasuk orang yang kayak begini ya. Ya, dan jangan pakai dalih begini. Ya saya ini konseptor, Bu. Waduh. Ya lain cerita ini ya. Konseptor. Konseptor itu engkau mengkonsep sesuatu, engkau harus tahu dong cara melakukannya, merealisasikannya. Kan gitu ya. Enggak usah jauh-jauh. Dulu saya pernah sebentaran tuh les menjahit. Suruh bikin model gitu kan ya. Model diingetin sama gurunya, jangan asal gambar gitu. Jangan asal mikir ini modelnya api gitu ya, bagus. Tapi perhatikan kamu harus juga bisa bikinnya, kan gitu ya. Nah inilah kalau orang malas enggak, cuma ide, kebanyakan ide. Tapi enggak ada yang tuntas. Ini mengindikasikan kita orang malas. Kayak kita sama-sama belajar untuk hal ini. Ya, dan kita mau bergerak. Supaya apa? Kita bangun ini, bersikaplah sebagai laki-laki, enggak manja. Sehingga di masa pandemi ini, bukan cuma kita survive, tapi kita bisa tetap maksimal. Kita tetap bisa produktif. Kita tetap bisa jadi berkat buat orang di sekitar kita. Banyak kalau kita lihat masa ini, banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Saya tidak ngomong masalah pertolongan duit ya. Banyak orang membutuhkan pertolongan ide, bantuan untuk ayo tak ajari, ayo kita kerjakan sama-sama. Ya. Dan kita bisa melihat orang itu bergerak makin maju dan pada akhirnya kita lepas gitu ya. Wah senang bangun hidup orang lain, itu yang dibutuhkan. Tapi kalau kita manja, kalau kita aleman, kita ini gak bisa dipakai Tuhan. Kita malah jadi beban buat orang lain. Orang lain itu sudah bebannya sudah banyak di masa-masa ini. Ya, ayo bergantung sepenuh kepada Tuhan, rubah cara berpikir kita, rubah sikap hidup kita, rubah cara hidup kita ini, maka saya percaya
kita akan jadi bintang-bintang di tengah kegelapan masa pandemi. Mari kita pejamkan mata sama-sama. Kita mau ucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan tunjukkan ya saat ini apa yang menjadi penghalang-penghalang untuk kita bisa survive di masa pandemi. Bahkan kita jadi orang yang mandul, kita nggak bisa jadi berkat, nggak bisa menopang orang lain, nggak bisa mendukung, bahkan kita nggak bisa menolong orang lain di sekitar kita yang sedang membutuhkan. Karena kita sendiri selalu menempatkan diri jadi korban, kita sendiri menempatkan diri jadi orang yang selalu menunggu pertolongan, membebani orang lain. Tapi hari ini Tuhan berikan the key to survive. Jangan manja. Jangan aleman. Ayo kita menyemangati diri sendiri. Mari letakkan tangan di dada. Kalau kita paham betul apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan sama-sama. Bapa, Engkau melihat setiap tangan yang diletakkan di dada. Kami sadar betul. Terima kasih banyak. Engkau menyingkapkan yang tersembunyi. Kami tidak tahu kalau ini yang menjadi penghalang selama ini. Kami seringkali salahkan orang lain, seringkali kami salahkan keadaan, salahkan Tuhan bahkan. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami belajar, ada satu penghalang yang terbesar ternyata yang berasal dari diri kami sendiri. Mari ampuni kami Tuhan. Roh Kudus pegang tangan kami, pegang hidup kami, bangkitkan kami kembali. Dan firman-Mu memerdekakan kami hari ini. Kami mau bangkit, kami mau waspada, kami mau bertahan teguh dalam iman yang benar, iman yang sejati, sepakat dengan Tuhan. Bahkan kami mau bersikap sebagai laki-laki, kami mau bangkit, kami mau mandiri, kami nggak mau mengeluh, kami nggak mau Tuhan mendramatisir keadaan, kami nggak mau males Tuhan, kami mau berjuang karena potensi untuk berjuang dan menang itu Tuhan sudah tanam di dalam diri kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami serahkan seluruh keberadaan kami, hidup kami hanya di dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bangkit bersama Roh Kudus yang ada di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat kasih dan kesetiaan Tuhan yang sudah kami nikmati sampai hari ini. Dan kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Christine Tuhan, yang mengajari kami untuk kami tidak menjadi orang yang cengeng. Agar kami tetap bersikap laki-laki. Kami bersyukur bila firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh menjadi pegangan dalam hidup kami, yang menguatkan kami, yang menjadi jawaban atas setiap persoalan kami, sehingga memampukan kami untuk kami boleh melewati kehidupan ini, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang cengeng Tuhan, tapi kami bersikap seperti seorang laki-laki. Terima kasih Bapa, biarlah firman yang kami dengar hari ini Engkau materaikan, Engkau tanamkan dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih dan kesetiaan Tuhan yang sudah kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, jemaat dimanapun saudara berada. Kami percaya hari ini berkat Tuhan dilimpahkan atas saudara semua. Kami percaya saudara dimanapun saudara berada diberkati jasmani dan rohani. Yang bekerja dilimpahkan berkatnya, dilimpahkan kekuatannya, dilimpahkan hikmat yang dari surga sehingga boleh menikmati berkat yang dari Tuhan ini. Berkati juga kesehatan setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Yang sakit kami berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya pilur-pilur Tuhan Yesus memulihkan, pilur-pilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang mengalami masalah kami percaya Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan solusinya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya jemaat Tuhan yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Berharap kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan tidak menjadi jemaat yang mudah putus asa. Akan diberikan kemampuan, kekuatan, bersikap laki-laki. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap
jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berikan kekuatan, berikan keberhasilan, Tuhan berikan keberuntungan apapun yang mereka kerjakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sertai sehingga menghasilkan keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan ada dalam kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk gereja kami ini. Berkati para pengurus yang ada, berkati jemaat semuanya. Kasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Angkat tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan berkat kepada saudara semua. Di dalam nama Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati saudara semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.